Selamat malam Ibu-Ibu, selamat datang kembali di Bimbel Harapan. Perkenalkan, nama saya Fitri sebagai moderator malam hari ini. Sebelum kita memulai pembelajarannya, mari kita berdoa terlebih dahulu ya Ibu-Ibu. Berdoa mulai sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Baik, berdoa saya. Ibu-Ibu, untuk pengajaran malam hari ini ada Ibu Zumroh. Ya Bu, saya akan membacakan sisi dari Ibu Zumroh terlebih dahulu ya Ibu-Ibu. Ibu Zumroh Sasana Msep, Eskep, BD Msep. Beliau lulusan dari Airlangga University, Master of Reproductive Health Science pada tahun 2019. Kemudian beliau lecturer at University Negeri Malang pada tahun 2022 sampai saat ini. Kemudian beliau super in some platform of platform profession for diploma and with military profession held by Optimal Bidang Kompeten Indonesia Yapindo dan Bidang Harapan pada tahun 2021 sampai saat ini. Kemudian beliau supervised education at some topic related delivery and reproductive health to the society health by Universitas Negeri Malang pada tahun 2023. Untuk random kelas hari ini, yang pertama ada opening pada pukul 18.45 sampai pukul 19.00, kemudian dilanjutkan dengan pembahasan soal 1 pada pukul 19.00 sampai 20.00, kemudian dilanjutkan dengan brief pada pukul 20.00 sampai 20.15, kemudian dilanjutkan dengan pembahasan soal 2 pada pukul 20.15 sampai 21.00. Untuk break di sini boleh dipakai untuk istirahat terlebih dahulu atau bisa dipakai untuk diskusi mengenai soal-soal ya Ibu-Ibu. Selanjutnya ada peraturan kelas. Yang pertama, nama peserta harus sesuai dengan yang tertera pada saat pendaftaran. Jika tidak sesuai, peserta akan di-remove dari ruangan. Yang kedua, setiap peserta hanya boleh menggunakan satu akun. Yang ketiga, peserta dapat bertanya melalui kolom chat dengan menggunakan format berikut seperti nama, institusi, dan pertanyaan. Yang keempat, pengajar akan menjawab Q&A secara langsung saat break atau melalui grup WA tergantung referensi pengajar. Yang terakhir, peserta dihimbau untuk menjawab soal-soal yang dibahas sebagai sarana latihan pribadi. Untuk Ibu Zumuroh, boleh saya persilakan Ibu untuk izinkan saya untuk stop sharing, Ibu. Selamat malam Ibu Zumuroh. Selamat malam, Bu. Bu. Izin saya stop screen ya, Bu. Ya, Bu. Ya, Kak Fitri ya. Sudah bisa saya lihat? Halo, Kak Fitri. Oke, sudah bisa saya lihat ya nampaknya ya. Baik. Ibu, maaf Ibu, suaranya kurang jelas Ibu. Oke. Halo teman-teman. Sebentar. Halo teman-teman, apakah suara saya masih kecil?
Suaranya kecil dan putus-putus, Bu. Baik, sebentar. Oke, halo teman-teman, apakah suara saya sudah clear? Iya, Bu. Sudah, Bu. Oke, baik. Saya izin double device ya, Kak Fitri. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, sebelum kita mulai, tadi kita sudah dipersilakan berdoa ya. Untuk hari ini kita akan berdiskusi mengenai remaja pranikah praksi. Izin mungkin secara usia banyak yang jauh lebih senior daripada saya ya. Jadi saya mungkin sedang tidak menggurui siapapun, tapi malam ini kita sifatnya diskusi dan refreshing aja. Sekiranya teman-teman nanti ada pertanyaan atau mungkin ada jawaban ya, ketika nanti saya persilahkan teman-teman untuk menjawab, silahkan dijawab saja. Jadi teman-teman nggak perlu berpikir takut salah, takut ini, takut itu. Kita santai aja malam ini ya. Kita santai aja, nanti teman-teman punya pendapat apa disampaikan, nggak perlu takut, nggak perlu sungkan. Sifatnya kita diskusi, karena salah pada malam ini tidak ada masalah. Yang jadi masalah adalah pada saat hukum kayak gitu ya. Oke, teman-teman, apakah sudah siap semua untuk kita mulai? Siap, Bu. Oke, baik. Kita menuju ke soal nomor 1 ya, teman-teman. Teman-teman dipersilahkan membaca soalnya. Nanti saya berikan waktu kurang lebih 1 menit. Nanti teman-teman saya persilahkan untuk raise hand yang mau mencoba menyampaikan pendapatnya. Nanti silakan disampaikan pendapatnya ya. 1 menit kita mulai dari sekarang. Silahkan teman-teman. Oke, saya launching untuk pollingnya, teman-teman. Disilahkan menjawab di polling. Sudah muncul ya? Wah, semua pilihan ada semua nih. Oke, sudah menjawab semua. Saya N. Oke, ada yang mau berpendapat untuk soal nomor 1 ini? Disilahkan teman-teman. Ada yang mau berpendapat untuk soal nomor 1? Coba, Bu. Boleh, boleh. Silahkan.
Ibu kenalan dulu ya, nama sama instruksinya dari mana, baru disampaikan jawabannya. Saya Nani Harismani dari Stikes Padang, Bu. Di sini jawaban yang saya pilih adalah oligomenorrhea, di mana di sini keluhan ibunya menstruasinya sudah 3 bulan terakhir tidak menstruasi terakhir 3 bulan yang lalu, Bu. Jadi oligomenorrhea itu siklusnya panjang, Bu. Jadi saya memilih oligomenorrhea. Terima kasih, Bu. Oke, baik, terima kasih Bu Nani. Oke, tadi kita sudah ada satu yang menjawab, ada lagi nggak yang mau berpendapat untuk soal nomor 1? Ada lagi? Oke, kita langsung aja ke pembahasan ya. Jadi untuk soal nomor 1 ini tadi, keluhannya dia tuh menstruasinya terakhir 3 bulan yang lalu, teman-teman ya. Yang tanyakan diagnosis ya. Tadi dominasi jawabannya di D ya. Jadi jawabannya sudah benar. Ya, kita review bareng-bareng ya. Ini soalnya masih soal yang sederhana. Jadi menarche itu terjadi rata-rata di usia 10 sampai 16 tahun. Nah, rata-ratanya dia berusia 13 tahun. Nah, kemudian kalau secara durasi dia normal 2 sampai 7 hari. Untuk volume darah dia normalnya 30 sampai 80 mili. Ya, kurang lebih dalam sehari itu kurang lebih 3 pembalut. Nah, gangguan menstruasi itu dia ada banyak macamnya ya. Yang pasti ketika seseorang itu terjadi gangguan dia tidak menstruasi, pasti yang awal kita diagnosakan adalah dia amenorrhea. Tinggal dia masuk amenorrhea yang primer atau sekunder. Apa bedanya amenorrhea primer sama sekunder? Masih ingat kan ya teman-teman? Jadi kalau primer dia memang belum pernah sama sekali menstruasi. Kalau yang sekunder dia sudah pernah menstruasi, kemudian dia ada gangguan. Nah, kemudian gangguan menstruasi yang pertama ada oligomenorrhea. Oligomenorrhea ini permasalahannya dia pada siklusnya. Siklus menstruasinya dia lebih dari 35 hari. Nah, jadi jarak antara mens pertama dengan mens yang kedua itu jaraknya panjang. Ya, oligo ini kalau diartikan sedikit ya. Nah, jadi oligomenorrhea dalam artian dia siklus mens yang terjadinya sedikit. Nah, kemudian ada yang dinamakan polimenorrhea. Dari kata poli berarti dia banyak. Nah, siklus mensnya ini dia kurang dari 21 hari. Nah, ketika seseorang mengalami siklus yang pendek, maka dia masuk pada yang polimenorrhea. Nah, kemudian ada berkaitan dengan volumenya, ya. Kalau dia menorragi, ini dia secara siklus dia teratur. Tapi volume darahnya dia banyak dan durasinya lebih dari 7 hari. Jadi pada orang-orang yang menorragi ini dia ada resiko untuk terjadinya anemia. Nah, kalau siklusnya dia tidak teratur, dia masuk kategori yang meteoragi. Kemudian ada gabungan antara meno dan metro. Jadi ini gabungan siklusnya tidak teratur, ditambah volume darahnya banyak, dan durasinya panjang, lebih dari 7 hari. Kemudian yang terakhir adalah hipomenorrhea. Hipo itu sedikit ya. Jadi dia ini yang menjadi permasalahan adalah durasinya dia yang kurang dari 3 hari. Ya. Ini semua adalah gangguan berkaitan dengan menstruasi. Gangguan menstruasi ini bisa bersifat hanya gangguan berkaitan dengan keseimbangan hormonal atau bisa jadi dia berkaitan dengan patologi penyakit tertentu. Nah, ini nanti perlu dikaji, perlu digali lagi. Kalau teman-teman melihat data O-nya dia aman, maka kemungkinan dia hanya terjadi pada menstrual disorder-nya. Tapi kalau teman-teman nanti menemukan misalkan data O-nya dia ada nyeri tekan, kemudian ada massa dan lain-lain, maka bisa jadi dia mengarah ke kelainan patologi tertentu yang harus kita cek lagi di situ data O-nya dia berbicaranya apa dan pilihannya dia apa saja. Demikian teman-teman untuk soal nomor 1. Kita lanjut ke soal nomor 2 ya teman-teman. Disilahkan teman-teman untuk menjawab soal nomor 2.
Oke, waktunya sudah habis teman-teman. Saya akan launching pollingnya. Oh sebentar, dia lagi loading. Sebentar ya, ada gangguan teknis. Oke, silahkan teman-teman pollingnya diisi. Oke, sudah menjawab semua ya. Silahkan teman-teman yang mau menyampaikan pendapatnya untuk soal nomor 2. Silahkan siapa yang mau berpendapat untuk soal nomor 2? Saya, Bu. Silahkan, silahkan. Untuk soal nomor 2 ini saya menjawab kripto menor. Kripto menor itu sendiri penjelasannya adalah dia itu haid tapi darah haidnya nggak keluar. Nah, di sini dari pemeriksaan inspeksi itu kita lihat vulva vaginanya itu ada lubang dengan himen kebiru-biruan dan menonjol keluar. Nah, di sini kemungkinan mbaknya ini itu jenis himennya adalah imperforata. Jadi mbaknya tuh mens tapi nggak keluar. Jadi saya menjawabnya kripto menor. Jadi dia haid tapi darahnya nggak keluar. Seperti itu, Bu. Oke, terima kasih Kak. Oke, kita langsung ke pembahasan ya. Tadi jawabannya A sampai E ada semua loh ya jawabannya. Oke, kita cek aja ya. Nah, ternyata jawabannya betul ya. Yang kriptomenore teman-teman. Kita review lagi ya tentang kriptomenore itu sendiri. Jadi, kriptomenore ini dia disebut juga dengan hematokolpos ya teman-teman. Nah, ini adalah kondisi di mana aliran menstruasinya tertahan. Jadi ada obstruksi kongenital pada area vaginanya dia. Jadi sebenarnya secara hormonal dia tidak ada gangguan, menstruasinya terjadi. Tetapi karena dia ada imperforata, tepat sekali tadi yang disampaikan ya, akhirnya dia tidak bisa keluar darahnya. Kurang lebih bentuknya seperti ini dia. Jadi kalau kita inspeksi itu, terlihat ada yang menonjol. Pada saat kita inspeksi di area vulva itu dia menonjol. Nah, kemudian biasanya ya ada kondisi-kondisi yang juga resiko ke hematometranya. Ini tergantung dari derajatnya. Kalau misal pasiennya itu sudah lama bisa jadi dia mengalami gangguan hematometra. Jadi tidak semua mengalami gangguan ini seperti itu. Oke, kita lanjut ke soal selanjutnya teman-teman untuk nomor 3. Ini mirip dengan tadi. Jadi harusnya ini benar semua ya. Semoga benar semua ya. Disilahkan teman-teman.
Oke, saya launching untuk pollingnya ya teman-teman. Sebentar. Yuk silahkan pollingnya dijawab teman-teman. Oke, sudah semua menjawab. Kita cek ya. Ada yang mau berpendapat untuk soal nomor 3? Silahkan teman-teman. Saya, Bu. Boleh. Silahkan. Iya, diagnosis yang paling memungkinkan yang terjadi pada kasus di atas itu adalah polimenore, di mana kata kuncinya adalah menstruasi 1 bulan bisa 2 kali dengan siklusnya kurang dari 21 hari. Gitu, Bu. Oke, terima kasih. Oke, kita lanjut ya. Untuk soal nomor 3 ini yang ditanyakan adalah diagnosis. Oke, yang ditanyakan adalah diagnosis. Jadi kita cek di sini data SO-nya dia bunyinya bagaimana kayak gitu ya. Nah, di sini pasiennya 18 tahun, dia keluhannya menstruasi tidak teratur. Nah, menstruasinya 1 bulan bisa 2 kali. Nah, konjungtivanya dia pucat. Ya, tekanan darahnya juga relatif rendah 100 ya. Kita cek jawabannya, yang benar adalah tepat sekali, dominasi jawabannya benar ya. Tapi ada yang tadi jawabannya tidak di D begitu. Ya, jadi ini tepat sekali teman-teman ya. Polimenore ini dia berkaitan dengan gangguan siklusnya yang kurang dari 21 hari. Oke, kita lanjut untuk soal nomor 4 teman-teman. Saya timer, teman-teman baca dulu. Silahkan teman-teman dibaca dulu. Bu, soalnya nggak muncul jawabannya yang muncul, Bu. Jawabannya yang muncul, Bu. Oke, saya launch untuk pollingnya ya teman-teman. Oke, silakan dijawab di polling teman-teman. Wah, oke. Terima kasih teman-teman. Oke, karena tadi sudah kelihatan ya, jadi kita langsung ke pembahasan aja ya untuk yang soal nomor 4. Jadi di sini adalah soal komunitas, bidannya ditugaskan di puskesmas, terus habis itu dia mau bikin penyuluhan Kespro. Nah, pada saat dicek 40%-nya dia mengalami anemi. Jawabannya yang mana? Betul sekali ya, jawabannya yang nutrisi ya. Jadi anemia pada remaja ini ada banyak sekali hal yang bisa kita lakukan. Salah satunya meningkatkan asupan sumber zat besi, suplementasi zat besi ya, kemudian konsumsi buah sayur, konsumsi protein hewani, kemudian kita ingatkan ya untuk tidak mengkonsumsi teh dan kopi bersamaan. Kenapa? Karena penyerapan zat besi ketika dibarengi dengan teh atau kopi yang mengandung kafein, dia akan menurunkan tingkat serapan dari zat besinya. Jadi lebih baik dikonsumsi bersama dengan
jeruk atau dikonsumsi dengan air putih saja. Kemudian yang terakhir adalah berolahraga. Oke, kita lanjut soal nomor 5, teman-teman, disilahkan. Oke, sudah semua menjawab ya. Wah, beragam sekali jawabannya ya. A sampai E ada semua. Ada yang mau berpendapat nggak untuk soal nomor 5 ini? Silakan yang mau berpendapat untuk soal nomor 5, teman-teman. Belum ada? Oke, kita langsung ke pembahasan ya. Jadi untuk soal nomor 5 yang ditanyakan adalah penyebab ya. Penyebabnya gitu kan. Nah ini pasiennya 14 tahun datang ke PMB ditemani sama ibunya. Terus dia bilang ada keluhan nyeri sama kram perut bagian bawah. Nah dia menarsnya di 12 tahun. Tidak ada nyeri tekan teman-teman. Kira-kira jawabannya yang mana? Ini kalau dari ini kasusnya berarti kasus apa ini? Pasiennya apa? Oke, kita review bareng-bareng ya teman-teman. Jadi betul sekali ya tadi diagnosa untuk pasien tadi adalah dysmenor ya. Dysmenor dibagi dua teman-teman ya, kita review bareng-bareng. Jadi ada primer dan ada sekunder. Primer ini dia tanpa adanya kelainan patologi tertentu. Kalau dia sekunder, dia berhubungan dengan kelainan patologi panggul. Ya, tadi pasien tidak ada nyeri tekan ya. Jadi kemungkinan pasien tadi dia dysmenor primer. Tidak ada tidak ada massa yang teraba juga. Jadi kemungkinan dia masuk pada yang primer. Nah, dysmenor primer ini berkaitan dengan apa? Meningkatnya produksi prostaglandin. Habis ini akan kita bahas lebih detail ya. Sebenarnya pada sekunder juga dia melibatkan prostaglandin karena prostaglandin dia berperan pada terjadinya nyeri. Namun dia disertai dengan kelainan patologi yang lain ya. Nah, biasanya contohnya misalkan apa? Dia ada endometriosis, kemudian ada adenomiosis ya. Kemudian bisa berkaitan dengan alat kontrasepsi dalam rahim ya, dia ada infeksi dan lain-lain. Nah, kita lihat di gambar selanjutnya. Nah, kita lihat di sini ya teman-teman. Jadi, sorry. Sebentar, kita pick dulu. Bentar, kok nggak muncul? Nah, kita lihat di sini gambarnya udah muncul ya. Jadi kita lihat di sini ya teman-teman bahwa seseorang yang mengalami dysmenorrhea itu pasti dia berkaitan dengan menstrual flow ya. Pasti dia pada orang-orang yang sedang mengalami menstruasi. Kenapa kemudian dia bisa terjadi menstrual flow yang awalnya progesteron itu tinggi untuk penebalan dinding endometrium berkenaan dengan persiapan kehamilan pada saat seseorang yang
tidak ada fertilisasi, tidak ada implantasi, maka otomatis progesteronnya akan turun. Karena korpus luteum sudah tidak lagi memproduksi. Jadi korpus luteumnya dia akan atretik. Ketika dia atretik, maka progesteronnya dia akan turun karena produksinya hanya tinggal dari adrenal saja, kayak gitu kan. Nah, ketika seperti ini, ada hormon yang meningkat, yakni hormon prostaglandin. Hormon prostaglandin inilah yang dia menyebabkan nyeri pada seseorang. Bagaimana kemudian nyeri pada seseorang itu? Apakah hanya berkaitan dengan prostaglandin? Tentu tidak ya. Ketika prostaglandin ini naik, maka apa yang terjadi? Ada peningkatan dari kontraksi miometrium, ya. Mio ini artinya otot. Jadi ini otot yang ada di area uterus ya. Nah, ketika otot ini kemudian dia naik kontraksinya, maka akan terjadi yang namanya disritmia. Jadi ritmenya itu dia tidak teratur ya, tidak beraturan. Ketika seperti ini otomatis banyak pembuluh darah yang terjepit. Ketika pembuluh darahnya terjepit, blood flow-nya pasti dia akan turun. Ketika blood flow-nya turun, terjadilah yang namanya iskemia. Nah, nyeri pada orang yang mengalami dysmenor berkaitan dengan banyak hal. Yang pertama, peningkatan aktivitas uterus. Kemudian yang kedua, adanya iskemi, ya, peningkatan aktivitas uterus terutama pada miometrium ya. Kemudian terjadinya iskemi dan terjadi peningkatan sensitivitas ya dari syaraf terhadap prostaglandin. Nah, inilah yang kemudian menyebabkan seorang itu mengalami pain. Nah, kita kembali pada soal ya. Nah, pada soalnya tadi, di sini disebutkan pada soal ini ya. Peningkatan kontraksi eksometrium jelas nggak ada, endometrium juga bukan, parametrium juga bukan, penurunan aktivitas sensitivitas saraf ini juga bukan, malah dia peningkatan. Jadi jawabannya adalah yang iskemi uterus, teman-teman. Oke, kita lanjut soal selanjutnya ya. Kita ke soal nomor 6. Disilakan teman-teman dibaca dulu, nanti akan saya launch untuk pollnya. Oke, teman-teman sudah menjawab semua ya. Ada yang mau berpendapat nggak untuk soal nomor 6? Saya, Bu. Oke, boleh, monggo silahkan. Di sini pasiennya mengalami keluhan nyeri saat kencing, keputihan, gatal, dan juga gatal pada kemaluan serta rasa panas. Nah, di sini termasuk salah satu ciri dari vaginitis atau biasa kita kenal radang vagina, Ibu. Oke, baik. Terima kasih. Oke, kita cek ya. Di sini soalnya adalah diagnose. Jadi kita cek data SO-nya ya. Di sini data SO-nya. Sebentar. Pasiennya keluhan nyeri saat kencing, kemudian dia ada keputihan dan ada gatal ya. Nah, dia sering berganti pasangan. Kemudian abdominalnya tidak ditemukan massa, TTV dalam batas normal. Kira-kira jawabannya yang mana?
Jawabannya justru yang A ya teman-teman. Nah, kita pelajari lagi ya tentang vulvitis ya. Jadi dia ada nyeri saat kencing. Kok nggak mau muncul? Oke, sebentar. Nah, jadi dia ada nyeri saat kencing yang menjadi keluhan pasiennya, kayak gitu kan. Maaf sebentar. Kita tunggu slide-nya terlihat. Jadi vulvitis ini adalah peradangan di vulva ya teman-teman. Gejalanya apa? Dia gatel, perih, terus kadang disertai adanya keluaran cairan kental dari kemaluannya. Ya. Nah, kemudian faktor resikonya dia usia muda, kondisi hormonal, aktivitas seksual berganti-ganti pasangan, kemudian ada riwayat diabetes dan lain-lain, ya, vaginal dosing dan lain. Kemudian penggunaan pakaian dalam terlalu ketat dan juga hygiene yang buruk. Nah, tadi pasiennya itu dia ada nyeri saat kencing, ya. Kemudian dia ada keputihan, ada gatal pada kemaluan dan dia terasa panas. Jadi hasil anamnesisnya dia sering berganti pasangan. Maka jawabannya adalah lebih pada yang vulvitis ya. Ini kurang lebih gambarnya. Oke, kita lanjut soal nomor 7. Ini masih dengan soal hormon ya teman-teman. Disilahkan teman-teman membaca dulu, nanti akan saya launching pulsa. Oke, sudah menjawab semua. Terima kasih teman-teman. Oke, untuk soal ini ada yang mau berpendapat enggak? Soal nomor 7 silahkan. Ada yang mau berpendapat untuk soal nomor 7? Belum? Oke, baik. Kita langsung ke pembahasan ya teman-teman. Jadi di sini yang ditanyakan adalah hormon yang paling tepat berperan. Ya, hormon yang paling tepat berperan ya. Nah, di sini pasiennya 12 tahun, dia ada nyeri perut bagian bawah. Ya. Nah, dia menosnya 12 tahun. Ini tadi udah kita bahas, jadi harusnya betul semua. Tapi ternyata A sampai E masih ada ya, masih ada yang memilih gitu ya. Oke, nggak apa-apa. Kita lihat ke next ya. Jawabannya yang tepat adalah yang prostaglandin ya teman-teman. Nah, tadi udah kita bahas ya penjelasannya ya. Jadi yang paling sesuai di sini adalah peran prostaglandin. Oke, kita lanjut ke soal nomor 8 teman-teman. Silahkan dibaca dulu, nanti saya launching pollingnya ya. Hormon yang berpengaruh haid 2 kali.
Oke, sudah menjawab semua ya. Saya end polling. Oke, terima kasih teman-teman. Soal nomor 8, ada yang mau menyampaikan pendapatnya dulu nggak nih? Saya lagi, Bu. Boleh. Silahkan. Kalau yang pilihan soal seperti itu kan udah sering dikeluarkan, Bu. Jadi kalau kata panjenengan untuk gonadotropin itu milihnya tuh yang releasing bukan inhibiting. Lalu yang berpengaruh lainnya lagi adalah ada FSH, LH, estrogen dan progesteron. Jadi jawaban yang paling tepat itu C, Bu. Oke, baik. Terima kasih. Oke, ya, jawabannya betul ya. Jadi GnRH singkatannya releasing hormone ya. Nah, kemudian yang berpengaruh lagi adalah FSH, LH, estrogen, dan progesteron. Saya review kembali ya teman-teman. Jadi untuk seseorang itu bisa mengalami menstruasi, ada banyak hormon yang kemudian akan saling berkaitan. Kata kunci hormon yang ada di otak adalah si gonadotropin. Ya, gonadotropin releasing hormon. Dia akan ekskresi FSH dan LH. FSH dan LH memiliki fungsi masing-masing. Kalau FSH follicle stimulating hormone, jadi dia yang akan menstimulasi pertumbuhan folikel. Jadi folikel-folikel yang awalnya kecil-kecil ini, untuk kemudian dia bisa tumbuh sampai dia matang, dia akan akan dipengaruhi oleh yang pertama, siapa yang paling peka terhadap reseptor FSH. Ketika dia paling peka, maka dialah yang kemudian akan bertumbuh dan akhirnya dia matang. Ketika reseptor FSH-nya dia cukup baik, dia akan menerima FSH dalam jumlah yang cukup. Ketika dia FSH-nya sudah cukup, dia akan memicu estrogen itu untuk diproduksi di sel TK. Jadi nanti ketika dia udah mulai besar, di sini ada sel TK ya. Nah, ketika sudah terbentuk sel TK, maka estrogen akan diproduksi oleh sel TK selain diproduksi oleh kelenjar adrenal. Nah, kemudian estrogen ini akan naik. Nah, pada saat seseorang itu sudah mengalami ovulasi, maka otomatis estrogen turun. Karena sel TK-nya sudah nggak ada lagi. Yang tersisa adalah dia akan menjadi corpus luteum. Nah, corpus luteum ini adalah penghasil progesteron. Maka yang naik selanjutnya adalah si progesteron. Progesteron ini dia akan membantu penebalan dinding uterus untuk persiapan implantasinya. Seperti itu. Kita lanjut ke soal selanjutnya nomor 9. Silahkan teman-teman. Oke, sudah menjawab semua ya. Oke, kita langsung ke pembahasan untuk nomor 9 ya teman-teman. Jadi di sini bidan desanya merancang program ya. Dia merancang program pencegahan anemia. Nah, kalau ini jawabannya yang mana? Kita lihat ya. Jadi di sini orang ini bidannya ada di komunitas ya. Jadi ini adalah soal untuk peran bidan di komunitas. Nah, peran bidan di komunitas ini
dia ada pelaksana, pengelola, pendidik, dan Bu, nggak ada suaranya. Ini Bu, suaranya nggak ada Bu. dan lain-lain. Nah, peran sebagai pengelola juga biasanya dia berpartisipasi pada tim untuk melaksanakan program di sektor kesehatan. Bisa dengan kader kesehatan dan lain-lain. Oke, kita lanjut soal nomor 10, teman-teman disilahkan. Oke, sudah menjawab semua ya. Kita cek di sini pertanyaannya adalah melaksanakan pelayanan dasar, kata kuncinya. Kira-kira kalau kayak gini perannya apa gitu kan? Nah, tadi jawaban dominasinya betul ya teman-teman ya. Di peran pelaksana pada tugas mandiri. Ya. Nah, jadi di sini bidan itu melakukan asuhan-asuhan yang secara mandiri. Jadi bisa dengan kolaborasi, bisa juga dengan rujukan. Ini pada semua kewenangan bidan ya. Jadi mulai dari bayi lahir sampai pada klimakterium masuk ke sini. Oke, kita lanjut. Soal nomor 11, teman-teman. Bu, jawabannya yang tampil, Bu. Oh iya, sebentar ya. Ini masih pro. Oke, silakan teman-teman. Oke, terima kasih teman-teman. Dominasi menjawab di A ya. Nah, jadi ini pasiennya 15 tahun, dia keluhannya mual muntah, kemudian dia mau menggugurkan kandungannya. Ya, tadi dominasinya sudah benar ya, teman-teman menjawabnya di A. Nah, jadi dia kewajiban bidan terhadap tugasnya. Tadi juga udah ke-spill ya. Kita lanjut ke soal nomor 12 ya, teman-teman.
Oke, terima kasih teman-teman. Di sini kita cek ya. Jadi pasiennya. Ini soal di komunitas. Survei pendahuluannya ada 30% remaja putri mengalami keputihan. Nah, kira-kira jawabannya yang mana? Tadi dominasi teman-teman menjawab di E ya. Jadi kita cek jawabannya yang benar yang apa? Ibu C. Iya, betul. Jawabannya yang personal hygiene ya, teman-teman. Loh, kenapa kok yang personal hygiene kok enggak EE kan juga cash pro gitu kan kadang kan. Kecoh kayak gitu kan. Jadi kalau untuk menjawab soal hukum itu kita cek jawaban yang paling bisa menjadi solusi dari masalah yang dikemukakan pada soal. Nah, tadi masalahnya kan dia keputihan tuh. Kalau keputihan dia lebih tepat langsung tertuju pada personal hygiene. Gitu ya, teman-teman ya. Oke. Ini soal nomor 13. Ini harusnya udah benar semua. Kalau tadi masih ada salah, yang ini semoga sudah benar semua. Oke, sudah menjawab semua ya. Sampai masih ada lagi, ada semua ya. Oke, kita cek ya di sini ya. Ada yang mau berpendapat nggak untuk soal nomor 13? Belum? Oke, kita lihat diagnosisnya ya. Dia 18 tahun, sehari ganti sampai 5 pembalut. Mensnya sekarang hari ke-11. Nah, jawabannya yang mana? Menometro ya. Tadi kita udah bahas ya. Kalau dia ada gangguan pada siklusnya, dia tidak teratur, kemudian volume darahnya dia banyak ya, dan durasinya lebih dari 7 hari, maka dia masuk pada kombinasi menorrhagia dan metrorrhagia, yakni menometrorrhagi, teman-teman. Oke, kita lanjut ke soal selanjutnya ya. Silakan teman-teman. Oke, terima kasih teman-teman.
Nah, ini selanjutnya untuk soal nomor 14 ya. Ada yang mau berpendapat tuh soal nomor 14? Belum? Oke, baik. Ini ditanyakan adalah penata laksanaan ya. Nah, ini pasiennya keluhannya dia head sangat banyak ya, pusing, terus dia ada lemes. Mensnya nggak teratur, dia udah mens 10 hari ya. Kanan darahnya juga cukup rendah, nadinya juga tinggi, pernapasannya juga tinggi. Suhunya dia relatif aman. Nah, tidak ada masa, kemudian tampak darah mengalir ya. Nah, kalau kasus seperti ini, maka dia sudah masuk pada kasus-kasus kegawatan ya teman-teman. Nah, pada kasus kegawatan, hal yang perlu kita lakukan ya adalah perbaikan KU-nya dia. Ya, tadi dia sudah mulai mengarah ke ada tanda-tanda shock ya teman-teman. Maka yang betul adalah kita perbaikan KU-nya dia. Nah, ini beberapa tanda dan gejala. Kemudian prinsipnya, dan ini adalah tata laksananya. Sebentar, slide-nya berganti. Nah, prinsip awalnya kita minta bantuan dulu ya. Nah, tapi tadi settingnya kan dia sudah di fasilitas kesehatan ya. Nah, kita melakukan pemeriksaan dan lain-lain ya. Kemudian kita lakukan perbaikan KU, baru nanti pasiennya dirujuk ya. Karena tadi kasusnya dia di PMB gitu ya. Oke, kita lanjut ke soal etik nomor 15, teman-teman disilahkan. Ayo yang belum menjawab di polling, silahkan menjawab di polling teman-teman. Pollingnya sudah nggak ada. Oh iya kah? Masih ada? Apa mungkin gangguan sinyal ya? Ini masih berjalan. Oke, nggak apa, kita close ya. Jawabannya A sampai E ada semua ya teman-teman ya. Untuk pollingnya. Oke, kita ke pembahasannya. Jadi yang ditanyakan di sini adalah etika praktiknya. Jadi pasiennya dia 21 tahun, mengeluh mual muntah, terus dia ingin menggugurkan kandungan. Nah, di sini bedanya memberikan KIE mengenai bahaya aborsi dan hukum aborsi. Kira-kira etiknya yang mana? Jawabannya adalah yang benefisensi ya teman-teman. Nah, jadi prinsip etik di sini ada 7. Yang pertama adalah otonomi. Ini kita menghargai atau menghormati hak pasien. Jadi sebelum kita melakukan segala macam tindakan, kita berikan informed choice, kemudian kita berikan informed consent. Kemudian yang kedua adalah beneficence, melakukan tindakan yang benar, yang terbaik. Nah, ini kita melakukan tindakan sesuai dengan SOP-nya, sesuai dengan kewenangan kita. Kemudian yang ketiga adalah non-maleficence. Nah, non-maleficence ini kita mencegah tindakan yang merugikan, ya. Kemudian justice.
justice. Justice ini memperlakukan manusia secara adil. Jadi sama rata mau pakai asuransi apapun, latar belakang apapun ya. Kemudian ada veracity. Veracity ini menjelaskan dengan benar atau jujur kepada pasien. Kemudian ada fidelity, ini menepati janji. Nah, kemudian ada confidential yang terakhir, ini adalah menjaga kerahasiaan atau mampu menjaga rahasia dari pasien kita. Nah, edukasi di sini dia masuk dari melakukan tindakan yang benar atau melakukan tindakan yang terbaik dari kasus ini. Tadi kan pasiennya minta aborsi ya. Nah, terus bidannya ngasih KIE mengenai bahaya aborsi dan hukum aborsi. Maka bidan sedang melaksanakan etik beneficence, teman-teman. Oke, kita cek untuk soal selanjutnya ya. Disilahkan. Teman-teman, kalau pollingnya nggak muncul, kalau mungkin yang pakai handphone, bisa melihat ke atas ya, di samping logo recording itu ada logo polling. Jadi tinggal diklik aja. Oke, saya end polling ya teman-teman. Jadi ini kita masuk ke soal 16. Ini soalnya sebenarnya sama dengan tadi, tapi di sini kasusnya adalah klien dan pacar meminta untuk kandungan digugurkan. Kira-kira dilema moral yang dihadapi bidan apa? Jadi saya lihat dominasinya di A. Tepat sekali teman-teman ya. Jadi ini masuk karena siapapun tenaga kesehatan termasuk bidan dilarang ya untuk melakukan aborsi. Jadi ketika si bidannya itu kalau dia mau melakukan aborsi atau menggugurkan kandungan pasiennya, maka dia melanggar kode etik dari seorang bidan itu sendiri. Oke, kita lanjut soal selanjutnya ya teman-teman. Soal nomor 17 masih soal etik. Disilahkan.
Oke, kita cek dominasinya menjawab di A ya teman-teman ya. Jadi ini soalnya etika praktik ya. Jadi pasiennya 15 tahun ya. Terus menstruasinya nggak teratur kayak gitu. Terus bisa memberikan asuhan yang baik dan ramah tanpa melihat status ekonomi seorang ibu. Di sini ibunya pakai BPJS. Nah, kalau kayak gini masuk etika yang mana? Betul banget ya. Tadi dominasinya udah betul. Jawabannya adalah yang justice ya teman-teman ya. Jadi di sini bidannya tidak melihat pasiennya pakai asuransi apapun, dia tetap melayani dengan baik. Oke, kita lanjut ke soal selanjutnya teman-teman. Disilahkan dibaca dulu. Oke, kita end polling ya. Dominasinya di A, tapi hampir semua ada yang memilih. Oke, kita lihat ya. Jadi di sini tanyakan adalah pemeriksaan ya. Jadi pasiennya 22 tahun, dia bekerja di panti pijat 6 tahun yang lalu. Terus dia sering ganti-ganti pasangan. Terus dia pengen melakukan tes HIV. Kita cek di sini. Jadi tes HIV itu dibagi menjadi 4 teman-teman. Ada antibody, ada antigen, CD4, dan viral load-nya. Ya, kita bahas satu-satu ya. Nah, jadi antibody ini untuk mendeteksi antibody yang ada pada tubuh seseorang ya. Ini perlu sekitar 3-12 minggu baru antibodinya itu bisa cukup tinggi dan bisa terdeteksi pada seseorang. Jadi untuk yang masih awal-awal ya bisa menggunakan yang tes antibody kayak gitu. Kemudian yang kedua ini adalah tes antigen. Jadi tes antigen ini selain dilakukan pada banyak ya, jadi pada kasus-kasus misalkan kasus-kasus CA yang berkaitan dengan virus itu juga banyak dia antigen. Nah untuk yang berkaitan dengan HIV ini adalah yang dideteksi itu P24. Jadi yang dideteksi itu proteinnya pada jadi tes antigennya deteksi adalah protein yang ada pada virusnya. Nah jadi nanti setiap setiap penyakit yang disebabkan oleh virus-virus tertentu itu nanti yang dicari adalah protein dari bagian yang ada pada virusnya. Untuk HIV namanya dia P24. Nah, ini juga membutuhkan sekitar 2-6 minggu dari seseorang itu telah terinfeksi. Ya. Nah, kemudian ini CD4. Nah, CD4 ini dia yang dicek adalah berapa sih ya bagian dari sel darah putih yang jadi targetnya HIV.
ketika ada patogen yang masuk ke dalam tubuh, pasti sel darah putih kita tuh akan perang ya, bagian dari sistem imunitas tubuh kita. Semakin sedikit jumlah CD4 menunjukkan kemungkinan penderita mengalami HIV ini juga semakin besar ya. Karena jumlahnya sedikit, otomatis berarti banyak sel darah putih yang udah perang sama si HIV-nya itu sendiri. Kemudian yang terakhir adalah viral load ya. Nah, ini yang dicek adalah dari bagian RNA-nya si virus itu. Nah, fungsinya apa? Untuk replikasi atau memperbanyak diri. Jadi kalau viral load-nya dia tinggi, maka otomatis dalam tubuhnya dia banyak virus yang dia berhasil bereplikasi. Nah, ini banyak dipakai pada teman-teman yang sudah berstatus ODA, orang dengan HIV/AIDS, itu dia biasanya dipantau rutin untuk viral load-nya, karena untuk mengkaji efektivitas dari obatnya, dan yang kedua adalah untuk mengkaji sistem imunitas yang ada pada tubuh seseorang. Oke, kita lanjut ke soal nomor 19 ya teman-teman. Silahkan dibaca. Dominasinya menjawabnya di D ya teman-teman. Jadi ini pasiennya 30 tahun, terus dia ingin mempersiapkan kehamilan bersama dengan suaminya, 3 kali keguguran. Udah jelas tuh kata kuncinya ya. Betul sekali ya jawaban dominasi teman-teman. Yang perlu dicek adalah TORCH, Toxoplasma, Rubella, Cytomegalovirus atau CMV, herpes, ya. Karena TORCH ini yang dia memiliki peluang untuk seseorang itu bisa mengalami keguguran berulang. UFD sampai kematian ya. Sehingga pada orang-orang yang prakonsepsi ini penting untuk dilakukan screening. Salah satunya adalah untuk TORCH ini teman-teman. Oke, kita lanjut ke soal terakhir ya. Silahkan.
Oke, teman-teman, untuk soal terakhir, di sini ditanyakan adalah jenis semen. Ya, ditanyakan jenis semen. Pasiennya 16 tahun, terus dia belum pernah menstruasi, tapi dia ada nyeri siklik. Ya, tadi sudah kita spill bahas tentang ini. Nah, jawabannya yang mana? Betul ya, dominasi teman-teman ya. Jawabannya yang imperforata. Nah, jadi di sini ada banyak sekali jenis-jenis semen teman-teman ya. Nah, ini adalah yang anular. Ya, jadi dia mulai robek ketika ada aktivitas seksual. Ini yang dia secara normalnya begitu. Nah, kemudian untuk yang tidak normal dia ada banyak sekali ya. Ceribiform ini dia titik-titik seperti ini. Kemudian ada semilunar seperti bulan sabit ya. Jadi bentuknya kayak bulan sabit gitu. Nah, kemudian ada dentikular. Denti itu kan kayak gigi ya. Jadi dia gigi gitu ya. Dentis. Dia seperti gigi bergerigi gini. Lalu ada fimbria. Nah, dia irregular bentuknya. Kemudian ada septat. Nah, septat ini kan sekat ya. Jadi dia ada sekatnya di antara lubang-lubang himen itu. Dan yang terakhir adalah imperforata. Dia himen yang dia tertutup ya. Biasanya kalau pada kasus-kasus ini pasti nanti akan diinsisi. Tapi yang memiliki kewenangan untuk insisi adalah dokter spesialis obstetrik ginekologi. Oke, demikian teman-teman sudah 20 soal ya kita bahas. Sekarang kita masuk ke sesi diskusi. Teman-teman disilahkan jika ada yang mau bertanya atau teman-teman mungkin mau curhat kayak gitu ya tentang kesulitan kalau di UKM itu seperti apa juga boleh ya. Silahkan. Bu, boleh bertanya, Bu. Boleh silahkan. Bu, saya tuh masih bingung terkait bedanya beneficient sama malefisien. Soalnya saya juga belajar di les sebelah, itu contoh dari malefisien itu adalah Bu Bidan menjelaskan pada pasien terkait manfaat serta resiko tidak ber-KB pada ibu dan suami yang menolak untuk ber-KB. Seperti itu, Bu. Lalu, contohnya beneficient itu salah satunya adalah bidan melakukan tindakan yang baik seperti melakukan EPIS jika ada indikasi seperti itu. Ya, tadi itu saya kejebak di bagian pertanyaan panjenengan nomor 15 kayaknya, Bu, terkait aborsi, Bu. Di situ kan pasiennya minta aborsi, terus bidannya bilang terkait resiko atau larangan untuk aborsinya. Saya tadi tuh milihnya malefisien, Bu. Jadinya berarti pertanyaannya kalau misal di situ bidan memberikan edukasi, itu tetap jatuhnya di beneficient kah, Bu? Atau pripun nggih, Bu? Masih bingung saya, Bu. Oke, not. Saya keep dulu ya, nanti kita jawab di akhir. Sekalian pertanyaan yang lain disilakan teman-teman. Izin bertanya, Bu. Iya, boleh silakan. Saya masih suka bingung kalau ada pertanyaan yang misalnya apa tindakan awal terhadap suatu kasus dan apa tindakan paling tepat terhadap suatu kasus. Nah, itu cara membedakannya secara spesifik seperti apa gitu, Bu? Terima kasih. Oke, Not. Pertanyaan lagi? Ada? Tanya. Boleh, silahkan. Boleh. Bisa minta tolong jelaskan, Bu, tentang menoragia, metroragia, dan menometro itu bedanya bagaimana ya, Bu? Soalnya masih bingung. Terima kasih, Bu. Mau bertanya, Bu. Boleh, silahkan. Mau menanyakan tentang kewajiban etik bidan, itu contoh dari kewajiban terhadap profesi dan terhadap diri sendiri. Untuk uraiannya, saya pernah mencatat itu terhadap profesinya termasuk mengembangkan diri, meningkatkan kemampuan bidan. Sedangkan di diri sendiri juga ada meningkatkan pengetahuan dan keterampilan sesuai perkembangan iptek. Itu untuk membedakan bagaimana ya, Bu? Kan hampir sama itu, sulit membedakan pengertian itu tadi, uraian itu. Terima kasih.
Baik, terima kasih teman-teman. Saya jawab dulu ya. Saya jawab dulu yang terkait dengan pertanyaan bagaimana sih membedakan tindakan awal, tindakan yang tepat, gitu-gitu kan. Terkadang ini yang bikin rancu kayak gitu ya. Jadi sebenarnya tindakan awal, tindakan yang paling tepat itu teman-teman harus analisis dari kasusnya atau soalnya. Nah, itu dicek dari data S dan data O-nya teman-teman. Jadi semisal ya, semisal kita mau merujuk pasien, tapi pasiennya posisinya dalam kondisi shock, otomatis kita harus pasang infus dulu. Nah, tindakan awal itu kita bisa pasang dulu, tergantung pilihannya. Nanti misalkan ada pilihan inform consent untuk pasang infus. Nah, berarti itu jawabannya bisa jadi itu yang benar. Jadi teman-teman harus melihat dulu itu kasusnya data SO-nya itu dia mengarahnya pada kondisi yang bagaimana. Jadi cek dulu dari SO itu kira-kira tindakan yang paling urgent dibutuhkan dia itu apa. Misalkan teman-teman pada kasus shock misalkan ya, terus dia sudah sudah diposisikan dan lain-lain, terus dia belum dipasang infus, otomatis tindakannya yang dibutuhkan kan dipasang infus. Nah, jadi keep dulu di situ, terus teman-teman lihat dari pilihan jawabannya. Nah, di pilihan jawabannya itu adakah yang berkaitan dengan pemasangan infus? Misal ada, cek lagi yang ditanyakan, dicek lagi yang di jawaban yang ada, itu apakah ada tindakan yang bisa dilakukan sebelum pemasangan infus. Artinya dia harus dilakukan dulu sebelum infus itu dipasang. Nah, jadi teman-teman harus cek selain di soal juga di peluang jawaban. Jadi setelah soalnya teman-teman kunci, teman-teman paham, benar-benar paham, baru cek jawaban A sampai E. Itu dipilih dulu dari yang paling tidak mungkin, itu diekskludkan. Sampai misalkan teman-teman punya 2 pilihan, baca lagi soalnya, pahami kembali, baru pilih salah satu. Kayak gitu. Jadi tindakan paling tepat, tindakan paling awal itu nanti menyesuaikan sama data SO-nya. Pasti ada pengecohnya di situ. Terkadang pengecoh ini yang kemudian luput kayak gitu ya. Nah, kalau kayak gitu gimana caranya kita bisa paham kalau dia itu ada pengecoh tidak? Ini butuh sering latihan. Kalau teman-teman sering soal yang soal-soal yang soal-soal tipe UKOM ya, jadi teman-teman akan terbiasa dengan soal-soal tipe UKOM dengan berbagai jebakannya. Seperti itu ya untuk yang tindakan awal dan tindakan tepat ya. Kemudian saya jawab untuk yang etik sebentar. Nah, jadi untuk soal etik ini memang sebenarnya antara satu dengan yang lain itu dia akan mirip-mirip teman-teman. Tapi kita harus cek lagi kata-kata yang diberikan pada soal itu kata kuncinya tuh dia apa kayak gitu. Kalau edukasi itu dia masih masuk pada beneficence. Jadi kalau misalnya bedanya memberikan edukasi itu masuk dalam beneficence. Jadi beneficence ini biasanya dia tindakan yang berkaitan dengan dia dilaksanakan sesuai dengan SOP-nya. Kemudian dilaksanakan sesuai dengan kewenangannya, kayak gitu-gitu itu dia masuknya yang beneficence. Kalau yang non, ini mencegah tindakan yang merugikan. Ini kita lihat lagi kata-katanya. Misalkan bidannya melarang. Nah, biasanya kalau kata-kata yang bidannya melarang, itu kan dia mencegah tindakan yang merugikan. Itu dia masuknya pada yang non maleficence. Jadi kadang sebenarnya memang dia mirip-mirip tergantung kata kuncinya dia dibunyikannya seperti apa. Kayak gitu. Contoh misalkan gini, bidan bidan memfasilitasi inform choice sebelum pasien memilih tindakan yang akan diberikan. Kalau kayak gitu, beneficence juga betul-betul dong, karena dia kan SOP. Tapi kalau seperti itu, dia lebih kepada otonomi. Karena di situ yang digarisbawahi adalah dia difasilitasi. Artinya bidan tuh menghormati hak pasiennya sebelum dia misal pasang infus, dia kasih inform choice dulu sama inform consent-nya dulu. Seperti itu teman-teman. Kemudian untuk manometro ya, bentar kita cek dulu ya ke bawah ya. Mana tadi manometro? Ya, kita ulang kembali terkait perbedaan dari menorrhagia dan metrorrhagia. Kalau metrorrhagia
dia berkaitan dengan siklus yang tidak teratur. Kalau menoragi, dia siklusnya teratur, tapi dia punya gangguan nih. Volume darahnya volume darahnya dia banyak, terus durasinya lebih dari 7 hari. Nah, kalau gabungan keduanya, siklusnya nggak teratur, volume darahnya banyak, dan durasinya dia lebih dari 7 hari. Itu ya. Kemudian yang terakhir tadi berkaitan dengan kewajiban etik bidan ya. Nah, terkait dengan kewajiban etik bidan, teman-teman bisa baca di buku Midwifery Update. Kan pasti teman-teman ada yang sudah pernah mengikuti Midwifery Update ya. Nah, di situ dijelaskan cukup detail dari masing-masing terkait dengan kewajiban bidan, kemudian bidan mandiri apa, kolaborasi seperti apa, rujukan seperti apa, kemudian bidan sebagai kewajiban bidan terhadap profesi dan lain-lain. Teman-teman bisa membaca kembali yang ada di buku MU. Kebetulan saya lagi nggak materinya kebetulan lagi nggak ada di sini, jadi saya nggak bisa nampilkan ke teman-teman, tapi saya bisa memberikan tips. Teman-teman bisa membaca kembali ya, salah satunya MUA. Pada buku-buku etik itu juga pasti dibahas kewajiban bidan. Kemudian saya mau sampaikan ke teman-teman karena ternyata setelah saya ngobrol sama teman-teman yang mau ujian, banyak teman-teman yang belum tahu ternyata uji kompetensi itu dia tidak hanya berdiri sendiri, dalam artian seorang dinyatakan lulus itu tidak hanya dari uji kompetensi, tapi juga bergantung dari IPK-nya teman-teman ya. Nah, itu juga bergantung dengan IPK-nya. Jadi teman-teman untuk dinyatakan nanti teman-teman kompeten atau tidak itu selain dari nilai uji kompetensi teman-teman, itu juga ada pengaruh dari IPK-nya kurang baik, artinya senjatanya sudah tinggal ujian doang ya. Nah, yang IPK-nya dia sudah cukup baik, mungkin bisa lebih aman, tapi bukan berarti akhirnya terus terlena kayak gitu. Jadi tetap butuh sama-sama fokus latihan soal agar terbiasa ya. Sudah tahu belum terkait dengan aturan porsi nilai uji kompetensi dan nilai IPK? Nanti kalau misalkan teman-teman belum ada, nanti bisa sudah ya. Oke, alhamdulillah kalau gitu ya, aman berarti. Oke, baik teman-teman. Kalau ada berarti alhamdulillah ya. Kalau misalkan ada yang belum ada, nanti akan saya bantu kirimkan ke kalau misalkan belum ada. Oke, baik teman-teman, mungkin demikian ya, karena tadi tidak ada sesi istirahat. Jadi kita bisa mengakhiri lebih cepat kayak gitu ya, terkait dengan uji kompetensi terkait dengan diskusi kita malam hari ini. Masih ada pertanyaan kah? Kalau mungkin masih ada, boleh saya persilakan satu terakhir. Sudah cukup? Oke, baik. Terima kasih teman-teman semuanya untuk malam ini. Semoga semua yang kita pelajari ini, meskipun nanti pada UKOM misalkan tidak keluar sama persis, tapi semoga apa yang saya sampaikan bisa membantu teman-teman untuk memahami terkait dengan teorinya. Jadi ketika nanti soalnya itu dibolak-balik, teman-teman akan tetap bisa menjawab. Ya. Sebelum kita akhiri, teman-teman, marilah kita berdoa. Berdoa disilahkan. Baik, dapat diakhiri. Demikian teman-teman untuk sesi kita pada malam hari ini. Sampai bertemu kembali pada kesempatan yang jauh lebih baik. Semoga teman-teman sehat selalu dan tetap semangat untuk belajar terus dan sampai nanti dinyatakan kompeten. Semoga semua yang ada di sini nanti kompeten semuanya ya teman-teman ya. Amin. Terima kasih. Mohon maaf jika tadi dari
penyampaian saya ada kata-kata yang membuat teman-teman kurang berkenan, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Terima kasih banyak Ibu. Baik Ibu. Baik, terima kasih Ibu-Ibu semua dan terima kasih kepada Ibu Jumuro yang sudah memaparkan materi pada malam hari ini. Baik, Ibu-Ibu sekalian, selamat beristirahat ya Ibu-Ibu. Saya izin meeting dengan Ibu-Ibu.